semuanya, saya Jian Afifani Mahir 163. Di sini akan menjelaskan mengenai tema populasi dan sampel untuk tugas akhir semester mata kuliah metode penelitian. Tentang populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti, dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan. Populasi tidak hanya terbatas pada sekelompok orang, tetapi populasi bisa termasuk binatang, tanaman, rumah-rumah, alat-alat perkantoran, jenis pekerjaan, atau apa saja yang menjadi perhatian. Penentuan populasi berbeda dengan unit analisis. Unit analisis bisa jadi pada tingkat individu, kelompok, atau organisasi. Jika unit analis adalah individual, maka populasi data akan menentukan siapa dan berapa individu yang akan diteliti. Jenis-jenis populasi. Nah, dalam dua jenis populasi itu terdiri dari dua. Satu, populasi terbatas merupakan populasi terbatas yang dapat dihitung jumlahnya, namun terkadang populasi terbatas sangat besar, sehingga memerlukan populasi tak terbatas untuk kesimpulan statistik. Misalnya, 3 juta orang narapidana di Indonesia pada awal tahun 1981 dengan karakteristik pengundi lembaga pemasyarakatan sejak 1 Januari 1981 dijatuhi hukuman minimal 1 bulan dan lain-lain. Pada jenis populasi kedua, populasi tak terbatas. Populasi yang tidak memungkinkan peneliti menghitung jumlah populasi secara keseluruhan. Populasi seperti ini disebut tak terbatas atau tak terhingga. Misalnya, narapidana di Indonesia, yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak narapidana yang pertama sampai yang terakhir pada masa sekarang dan bahkan termasuk juga narapidana yang akan datang. Dalam keadaan seperti itu, jumlahnya tidak dapat dihitung sehingga hanya menggambarkan suatu kelompok objek secara kualitas dengan karakteristik yang bersifat umum, yakni orang-orang yang pernah, sedang, dan akan menjadi narapidana. Populasi seperti itu disebut juga parameter. Sifat-sifat populasi. Sifat populasi terdiri ada dua. Yang pertama, populasi homogen, yang unsurnya memiliki sifat sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Populasi seperti itu banyak dijumpai dalam ilmu pengetahuan alam sebagai ilmu eksakta. Misalnya, penelitian terhadap gejala berupa reaksi bila mana dua unsur kimia bersenyawa dengan cara sengaja mencampurkan kedua unsur itu. Gejala yang timbul bila kondisi percobaannya sama dengan melakukan 5 kali percobaan. Gejala yang timbul tidak akan berbeda bila mana percobaan itu dilakukan 100 atau 1000 kali. Populasi seperti itu dapat disamakan dengan usaha mencicipi panci sayur sebagai populasi. Untuk mengetahui keadaannya seperti manis tidaknya atau asin tidaknya dan lain-lainnya, cukup dilakukan dengan mengambil 1 sendok saja dari bagian manapun di dalam panci itu. Untuk sifat populasi yang kedua yaitu populasi homogen, yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Seperti telah dikembangkan di atas, semua penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia ataupun gejala dalam kehidupan manusia merupakan populasi heterogen. Manusia sebagai objek adalah makhluk yang unik dan kompleks, terdiri dari individu yang bervariasi dalam arti berbeda, satu dari yang lain dalam banyak hal atau aspek. Sedangkan untuk sampel, sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Sampel yang diambil dari suatu populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Karena apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan diberlakukan untuk seluruh populasi. Nah, pentingnya menggunakan sampel itu ada 5. Yang pertama, ukuran populasi terlalu besar. Kondisi yang pertama adalah karena ukuran dari populasi yang terlalu besar, misal nih, jumlah masyarakat di sebuah desa dijadikan objek, jadi jumlah sampai ratusan bahkan ribuan, tidak mungkin penelitian melakukan penelitian ke ribuan penduduk tersebut. Yang kedua, efisiensi dari segi biaya. Kondisi aktual di lapangan menggunakan populasi dan sampel tentu lebih efisien sampel dari segi biaya. Sampel membuat kegiatan penelitian hanya membutuhkan dana lebih sedikit, sehingga peneliti bisa mengalokasikan dana yang tersedia kepada kebutuhan lainnya.
Yang ketiga, efisiensi dari segi waktu. Menggunakan populasi dan sampel pada semua penelitian akan jauh lebih hemat waktu jika menggunakan sampel saja, sebab penelitian hanya perlu melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data dari jumlah objek penelitian yang terbatas, sehingga proses penyajian data menjadi lebih cepat dan juga dijamin tepat. 4. Sumber daya menjadi lebih efisien. Jika suatu penelitian memberdayakan SDM dalam jumlah yang minim, maka sudah sangat ideal jika penelitian meneliti sampel saja, bukan populasi, sehingga pengaturan SDM menjadi lebih mudah karena meneliti sampel membutuhkan jumlah SDM lebih sedikit dibanding meneliti populasi. Yang kelima, penelitian tidak mungkin menggunakan populasi. Tidak semua penelitian membutuhkan populasi, sehingga sampel menjadi pilihan yang diambil dalam kondisi tersebut. Populasi ini bisa dalam bentuk sesuatu atau objek penelitian yang tidak mungkin diambil keseluruhan untuk diteliti. Misalnya saja penelitian mengenai warna darah pada tubuh manusia. Jenis-jenis teknik sampling. Sampling sendiri proses di mana porsi dari suatu populasi diseleksi agar dapat mewakili populasi tersebut. Tujuan dari dilakukan sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang benar-benar sesuai dan dapat menggambarkan populasi untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Untuk mengambil sampel, teknik sampling terbagi menjadi dua kategori, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk pengertian probability, sampling yang termasuk dalam kategori ini menekankan prinsip bahwa setiap subjek dalam populasi memiliki kesempatan 50-50 untuk terpilih atau tidak sebagai sampel. Untuk jenis sampling dari probability, yang pertama ada simple random sampling, kedua ada stratified sampling, yang ketiga ada cluster sampling, dan yang terakhir ada systematic sampling. Pengertian simple random sampling. Sampling ini dilakukan dengan penyeleksian secara acak pada setiap elemen tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Pengambilan sampel ini merupakan teknik dengan jenis probabilitas yang sangat sederhana. Kedua, stratified sampling. Pengambilan secara stratified random bertujuan untuk mengetahui variabel yang merupakan bagian penting dari sebuah populasi. Metode ini dilakukan untuk memperoleh sampel yang representatif. Ketiga, ada cluster sampling. Teknik cluster sampling dapat digunakan apabila objek penelitian atau sumber data sangat luas. Cluster sampling dapat dipilih karena dua keadaan. Yang pertama, ketika sampel random sampling tidak dapat dilakukan karena beberapa faktor seperti jarak yang jauh dan biaya yang tidak memadai. Yang kedua, ketidaktahuan peneliti terhadap lokasi pasti dari populasi yang akan digunakan sehingga tidak memungkinkan untuk menyusun kerangka sampling. Yang terakhir ada systematic sampling. Pemilihan sampel ini dilakukan secara sistematik dengan syarat adanya daftar subjek yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan sesuai dengan nomor urut yang telah diberikan kepada elemen atau anggota populasi. Selanjutnya ada non-probability, menggunakan sampel pilihan berdasarkan subjektivitas peneliti dan tidak ajak. Non-probability sampling ditentukan oleh keahlian peneliti. Non-probability sampling banyak dipakai dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik ini tidak semua sampel dari sebuah populasi memiliki probabilitas terpilih seperti pada teknik random sampling. Beberapa teknik sampling yang termasuk dalam non-probability sampling diantaranya purposive sampling, consecutive sampling, convenience sampling, quota sampling, dan terakhir ada snowball sampling. Purpose sampling merupakan teknik penempatan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian. Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Consecutive sampling, pengambilan sampel ini dilakukan untuk menetapkan subjek memenuhi kriteria penelitian dan dimasukkan dalam penelitian hingga waktu tertentu. Teknik sampling ini merupakan teknik non-probability yang cukup mudah untuk dilakukan, menawarkan satu objek lain agar jumlah sampel yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Convenience sampling
Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan sampel dan mencari subjek berdasarkan hal yang menyenangkan atau diminati oleh peneliti. Sampel dipilih berdasarkan populasi yang tersedia dan mudah dijangkau oleh peneliti. Subjek penelitian dijadikan sebagai sampel karena secara kebetulan ditemukan di lokasi dan keadaan yang bersamaan dengan pengambilan data. Sampel pada teknik ini diambil tanpa sistematika apapun. Biasanya peneliti memilih teknik ini karena ketidakmungkinan untuk menjangkau semua populasi yang sangat besar dan tempat penelitian yang sangat luas. Kuota sampling. Metode kuota sampling dilakukan dengan menentukan sampel dalam kuota, kemudian menetapkan setiap strata populasi sesuai dengan tanda-tanda memiliki pengaruh dominan terhadap variabel yang akan diteliti. Populasi dalam teknik ini tidaklah homogen, sehingga populasi perlu diseleksi terlebih dahulu ke dalam kategori strata. Nantinya setiap strata akan diberikan jatah sampel agar sampel tersebut dapat mewakili semua strata. Kuota pada teknik ini berarti subjek ditetapkan berdasarkan kepastian yang diperlukan dalam penelitian. Yang terakhir, snowball sampling. Teknik pengambilan sampel yang dimulai dari sampel pertama, baik hanya satu maupun lebih dari satu. Sampel pertama akan dibutuhkan untuk menentukan objek lainnya yang sesuai dengan karakteristik sampel dan kemudian memberitahukan kepada peneliti. Pengambilan sampel ini dilakukan secara berulang kali hingga jumlah kebutuhan sampel terpenuhi. Dari satu sampel pertama menjadi 2 menjadi 4, dan seterusnya. Penambahan tersebut diibaratkan dengan bola salju yang menggelinding dan semakin membesar. Penelitian memilih teknik ini karena tidak mengetahui keberadaan populasi tersebut. Menentukan sampel dengan rumus Slovin. Rumus ini merupakan salah satu bidang ilmu yang digunakan saat perhitungan data dengan jumlah populasi yang besar. Secara bidang ilmu, rumusnya N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar E kuadrat. Dengan keterangan N kecil ialah jumlah sampel yang dicari, N besar jumlah populasi, E ialah margin error yang ditoleransi. Ini digunakan untuk menghitung ukuran sampel dari suatu populasi berdasarkan margin of error yang telah ditentukan. Dengan menggunakan rumus ini, peneliti dapat menentukan jumlah sampel minimum yang diperlukan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat diandalkan. Rumus Slovin salah satu teori penarikan sampel yang paling populer untuk penelitian kuantitatif. Rumus Slovin bisa digunakan untuk pengambilan jumlah sampel yang harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungan pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel. Mengutip materi populasi dan sampel Universitas Pendidikan Indonesia UPI, rumus Slovin bisa digunakan dalam teknik probability sampling maupun non-probability sampling. Teknik probability sampling memungkinkan semua anggota populasi mendapat peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sementara itu, teknik non-probability sampling merupakan teknik yang tidak memberi peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam teknik non-probability ini terdiri dari sampling sistematis, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Sampling kuota yaitu pengambilan sampel yang dilakukan terhadap anggota populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Teknik ini sangat berguna terutama dalam penelitian yang menggunakan kuesioner dan metode sampling acak sederhana. Dengan rumus ini, peneliti dapat dengan mudah menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai hasil yang representatif. Rumus Slovin juga memberikan fleksibilitas dalam penentuan tingkat kesalahan. Semakin kecil tingkat kesalahan yang ditetapkan, semakin besar ukuran sampel yang diperlukan, yang berarti hasil penelitian akan semakin akurat dalam menggambarkan populasi. Berdasarkan rumus Slovin, hitunglah jumlah sampel yang dibutuhkan dari populasi sebanyak 68.329 mahasiswa dengan tingkat kesalahan standar error sebesar 5% dalam kurun 0,05. Untuk teman-teman yang bisa jawab, langsung jawab di kolom komentar ya.
Sekian, terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah nonton mulai tadi, menit pertama sampai terakhir. Dan semoga memahami dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak.